Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa tidak semua universitas di Indonesia memiliki kapabilitas yang sama dengan universitas yang lainnya. Dalam artian, tidak semuanya memiliki dana simpanan yang cukup besar untuk menjalankan kebijakan penurunan UKT bagi mahasiswa. UKT berfungsi memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua atau wali. Setiap mahasiswa, ini adalah sistem yang dibuat untuk dapat memberikan dampak pemerataan bagi setiap mahasiswa dan membantu mahasiswa yang berasal dari kalangan yang tidak mampu. Kami berasumsi bahwa jika kebijakan penurunan UKT ini tetap dilanjutkan, maka akan menimbulkan masalah yang cukup besar bagi pihak universitas sendiri. Di mana pastinya semua dana tersebut telah diatur dan dialokasikan sedemikian rupa untuk memastikan produktivitas kampus tetap dalam keadaan yang optimal. Penunjangan pembangunan fasilitas di kampus sangat berpengaruh dalam hal ini. Oleh karena itu, kami rasa kebijakan penurunan UKT ini akan membuat universitas kehilangan salah satu aset pentingnya untuk menunjang produktivitas universitas tersebut. Kebijakan penurunan UKT yang ditawarkan di masa pandemi ini tidak bersifat permanen atau selamanya. Sehingga jika pandemi ini telah usai atau selesai, maka kita asumsikan UKT tersebut akan kembali atau normal karena orang-orang sudah kembali menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Ini tidak akan berlaku bagi mereka yang terkena dampak ekonomi walaupun pandemi telah usai. Sehingga ini akan tetap kembali ke alternatif awal yang telah ditawarkan oleh pihak kampus, yaitu dengan kebijakan penyesuaian UKT. Dengan beberapa dokumen yang dipersyaratkan, kami merasakan bahwa orang-orang membuat kebijakan ini pastilah orang-orang yang telah memikirkan hal ini secara strategis. Sehingga kebijakan penurunan UKT di tengah pandemi ini tidak difinalisasi oleh mereka. Karena kami telah menjelaskan bahwa kebijakan ini akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan dari tim Afirmasi. Izinkan saya, Muhammad Ibnu Ramadan, selaku pembicara kedua dari pihak oposisi untuk menyampaikan poin-poin yang penting di perdebatan kita kali ini, yakni kebijakan penurunan UKT di tengah pandemi. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah dijelaskan dalam status quo sebelumnya oleh pembicara pertama kami, kondisi pandemi dijadikan suatu problematika bagi mahasiswa untuk menuntut diterbitkannya kebijakan baru oleh pihak kampus, yakni kebijakan penurunan UKT tentunya. Kebijakan yang katanya diperlukan bagi mahasiswa, tapi apakah baik bagi universitas kita? Kita perlu membedah kembali serta mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi tuntutan mahasiswa ini. Alasan pertama yang melatar belakangi hal tersebut yakni adanya dampak ekonomi berupa penurunan pendapatan signifikan yang dialami oleh para orang tua, sehingga membuat para mahasiswa merasa pihak universitas harus turut ikut memberikan belas kasihan dengan mengeluarkan regulasi untuk membantu para korban terdampak. Kita harus memperjelas satu hal di sini. Kami merasa bahwa orang yang mengalami penurunan penghasilan pun akan selalu tetap ada, walaupun dalam kondisi normal sekalipun. Dan terkait hal ini, solusi telah dipaparkan di status quo bahwa universitas dari awal sudah menyediakan suatu regulasi bagi mereka yang orang tuanya mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, yaitu tentunya dengan penyesuaian UKT. Sehingga kita bisa lebih mengarahkan hal ini kepada mereka yang betul-betul memerlukan bantuan berupa penyesuaian UKT. Kita lanjut kepada yang selanjutnya. Beberapa saat yang lalu pun muncul regulasi penurunan UKT yang aturannya akan memberikan potongan UKT sebanyak 20% bagi mereka yang orang tuanya mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.
Kami merasa regulasi ini tidak akan bersifat efektif karena potongan ini pun dalam hitungannya terbilang sedikit. Tidak akan banyak membantu atau memberikan pengaruh yang besar bagi orang tua. Alasan lain mengapa kami merasa ini tidak efektif bahwa universitas sudah menggolongkan kemampuan ekonomi tiap mahasiswa, sehingga bisa dikatakan sangat tidak masuk akal jika kita menuntut regulasi yang seperti ini untuk dibagikan secara merata. Karena dari awal kondisi ekonomi setiap orang sudah berbeda, dan hal ini hanya akan menimbulkan masalah yang baru. Alasan yang berikutnya, bahwa mahasiswa merasa tidak adil jika tetap diberlakukan biaya penuh saat mereka merasa tidak menggunakan fasilitas kampus sama sekali. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ingat sekali lagi bahwa Universitas Hasanuddin bukanlah suatu institusi yang kecil, sehingga biaya perawatan fasilitas yang dikenakan tidaklah murah juga. Kita harus tahu, walaupun dalam kondisi pandemi dan di mana para mahasiswa tidak menggunakan fasilitas tersebut, biaya perawatan tetap diperlukan sekalipun untuk tetap menjaga kualitas dari fasilitas, agar tetap bisa optimal jikalau skema di mana para mahasiswa dapat kembali berkuliah tatap muka itu terjadi. Alasan yang terakhir, banyak mahasiswa yang mengklaim bahwa perkuliahan secara online tidak seefektif dengan saat perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Mereka merasa bahwa karena ini kurang efektif, maka sudah seharusnya ada penurunan UKT yang dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, lagi-lagi kita harus memperjelas dan mengetahui bahwa perkuliahan online telah dilakukan sedemikian rupa sehingga bisa tetap memberikan porsi yang sama dengan saat perkuliahan tatap muka dilakukan. Sehingga apa yang berkaitan dengan masalah keefektifan, contohnya mahasiswa susah menangkap perkuliahannya, atau yang berkaitan dengan masalah kualitas penunjangan internet seperti kodeks internet, kesemua dari itu sudah merupakan tanggung jawab dari mahasiswa itu sendiri untuk bisa aktif dalam perkuliahan agar bisa mengerti keseluruhan perkuliahan tersebut. Juga sudah tanggung jawab mereka untuk bisa menyediakan media yang efektif untuk menunjang perkuliahan tersebut. Berkorelasi dengan hal itu, selain tuntutan penurunan UKT, mahasiswa juga ikut menuntut adanya penyediaan subsidi uang kuota bagi mahasiswa. Ini terdengar menjadi tuntutan yang cukup tidak masuk akal tentunya. Karena selama masa pandemi pun, mahasiswa yang diwajibkan untuk berkuliah melalui online sudah tidak mengeluarkan biaya yang biasanya dibutuhkan untuk bisa melakukan perkuliahan tatap muka, contohnya seperti biaya transportasi dan lain sebagainya. Hal ini akan menjadi lebih masuk akal jika pengeluaran mahasiswa selama ini dapat dialokasikan untuk mendapatkan kualitas serta kuantitas internet yang cukup untuk menunjang perkuliahan. Hal-hal seperti yang telah dipaparkan ini menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Mengapa tuntutan-tuntutan seperti penurunan UKT bukan merupakan regulasi yang cermat untuk diterapkan? Maka dengan ini, saya selaku pembicara dari pihak oposisi sekali lagi dengan tegas menyatakan sangat-sangat tidak menyetujui mosi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, hal yang sudah dijelaskan oleh pembicara sebelum saya secara ringkas adalah ada dua hal. Yang pertama adalah kami menjelaskan situasi seperti apa yang sedang dihadapi oleh banyak institusi, dan dengan kekurangan-kekurangan itu, kami menganggap bahwa penyaluran dana dengan nominal besar masih sangat dibutuhkan. Dan yang kedua, kami juga menjelaskan bahwa masalah yang ada di status quo yang menjadi dasar para mahasiswa meminta finalisasi dari kebijakan penurunan UKT di tengah-tengah situasi pandemik ini juga dapat diselesaikan dengan banyak alternatif lain yang nyatanya lebih mudah untuk dilakukan tanpa merugikan pihak manapun. Sebagai pembicara ketiga, saya akan bermain di situasi yang mungkin akan diargumentasikan oleh orang-orang yang pro akan kebijakan ini, sekaligus kembali mengklarifikasikan dan menguatkan seluruh argumen yang dibawakan oleh pembicara sebelum saya. Oke, masuk ke bagian pertama, hal yang mungkin dikatakan oleh pihak pro. Pro mungkin mengatakan bahwa atas dasar hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka mereka mungkin mengartikan bahwa penurunan UKT merupakan hal yang sangat diperlukan. Jika mereka memikirkan hal ini, maka akan timbul masalah seperti yang sudah dibawakan oleh pembicara kedua saya. Kami mengklaim bahwa penurunan UKT dengan regulasi terbaru ini hanya akan mempersulit keadaan ke depannya dan lain sebagainya, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara kedua saya. Dalam situasi mereka, walaupun kebijakan penurunan UKT diterima, maka pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya adalah bagaimana perawatan dan pembangunan kampus akan diteruskan, dan bagaimana pegawai dan dosen-dosen dari UNAS itu sendiri dapat diberikan gaji-gaji mereka. Sebagai sarana penunjang utama perkuliahan ketika asumsi keadaan normal, perawatan dan pembangunan masih perlu terus dilakukan, bahkan dengan keadaan yang sedang sunyi di kawasan kampus itu harusnya menjadi kesempatan terbaik untuk meneruskan langkah-langkah itu. Tentu saja dengan asumsi bahwa pekerjaan dilakukan dengan ketentuan new normal yang sudah diregulasi. Oleh karena kemungkinan ini, kami merasa bahwa sumber dana kampus tidak boleh sampai berkurang oleh adanya situasi pandemik ini.
Alasan kedua, mengapa klaim mereka tidak bisa terjadi adalah karena saat ini alternatif yang ada tetap menunjang adanya proses pendidikan di kalangan mahasiswa. Kami kembali menekankan bahwa penurunan uang kuliah tunggal masih bukan merupakan langkah yang perlu diambil karena sejauh yang kami perhatikan pendidikan yang layak masih dapat terjadi di situasi pandemik ini. Nah, bagian yang kedua. Pembicara pertama saya telah menyatakan bahwa tidak semua institusi sanggup untuk melakukan finalisasi kebijakan penurunan UKT dan ini juga tidak didasarkan oleh alasan yang sepele. Kalaupun akhirnya mereka tidak menerapkan kebijakan ini, kami merasa bahwa itu merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan. Alasan untuk premis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, UKT memiliki peran yang sangat strategis sebagai sumber pemasukan dana kampus yang telah dianggarkan sedemikian rupa. Pembicara pertama saya dan kedua telah mengglorifikasi bahwa pembangunan dan perawatan merupakan hal yang penting yang perlu dilaksanakan di ranah kampus. Karena kemungkinan bahwa perkuliahan akan dilakukan dengan regulasi new normal tetap ada, walaupun bukan sebagai opsi utama yang akan digunakan. Oleh karena itu kami merasa bahwa seluruh fasilitas yang ada di kampus masih harus dirawat dengan sedemikian rupa agar nantinya peralatan tersebut masih akan tetap beroperasi semestinya ketika akan digunakan. Bagian kedua dari alasan ini adalah tambahan gaji dosen dan pegawai yang juga dibebankan dari UKT itu sendiri akan terkena dampak. Untuk individu yang tetap bekerja di ranah kampus ketika terjadi penurunan UKT, maka dampak negatif juga akan terlimpahkan kepada mereka. Oleh karena itu kami merasakan bahwa proposal yang dibawakan ini tentang kebijakan penurunan UKT itu tidak akan memberikan win-win solution untuk semua aktor. Itu malah akan memberikan dampak negatif yang signifikan kepada orang-orang atau pegawai-pegawai yang tetap bekerja di dalam ranah kampus itu sendiri. Alasan kedua, lebih lanjut lagi kami merasa bahwa bantuan dana dari pemerintah itu tidak akan terjadi. Dan walaupun kami pro berasumsi bahwa itu akan terjadi, kami akan berasumsi bahwa bantuan dana itu tidak akan sebesar sebelum ketika dunia belum terkacaukan oleh situasi pandemik. Karena kami merasa investasi atau fokus dari dana pemerintah saat ini adalah untuk bagaimana caranya kita bisa menekan dampak-dampak negatif dari pandemik ini, situasi pandemik ini, dan bagaimana pemerintah sebenarnya dapat memberikan bantuan dana kepada orang-orang yang berinovasi tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi ini. Namun alasan yang ketiga, mekanisme dari alternatif status quo yang lebih efektif. Pembicara pertama dan pembicara kedua saya pun telah menjelaskan mekanisme dari alternatif yang ada di status quo, yaitu penyesuaian UKT yang akan memberikan hasil yang lebih efektif di kemudian hari. Kami merasakan bahwa kebijakan penurunan UKT di tengah situasi pandemik ini itu hanya akan membuat kebingungan di antara kedua kebijakan atau regulasi ini. Jadi kami mengatakan bahwa untuk apa adanya kedua kebijakan yang hampir sama ini, yang kami rasa bahwa kebijakan yang terbaru ini malah akan memberikan lebih banyak dampak negatif. Nah, yang terakhir, pembicara kedua dari tim kami telah bermain di ranah alasan-alasan yang dijadikan para mahasiswa sebagai dasar penurunan UKT, faktor ekonomi, faktor efektivitas pembelajaran. Kami merasakan bahwa hal-hal tersebut sudah dijawab oleh pembicara kedua kami dengan mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran itu berasal dari individu-individu masing-masing. Oleh karena penjelasan-penjelasan tersebut, saya bangga untuk menjadi tim kontra, pilih tim kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah menjadi poin-poin tolak ukur utama yang telah dibawakan oleh kami tim kontra. Kami merasa bahwa kebijakan penurunan UKT di tengah masa pandemi ini bukanlah suatu kewajiban atau kebijakan yang efektif untuk dilakukan. Kenapa? Para dewan juri sekalian, kita harus kembali ke pemikiran dan penilaian dasar bahwa Unhas belum siap untuk bisa menjalankan regulasi seperti ini. Jika hal ini tetap dipaksakan, pihak universitas bisa menerima masalah yang cukup besar yang diantaranya seperti perawatan dan pengembangan sarana dan prasarana di kampus akan menjadi bermasalah. Kita harus memikirkan jika regulasi ini diterapkan, bagaimana dengan nasib-nasib fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Juga seluruh staf-staf yang bertugas untuk menunjangnya. Akan berasal dari mana gaji mereka? Penurunan UKT justru akan menimbulkan efek negatif bagi mereka staf-staf kampus ini yang tetap bekerja walaupun di masa pandemik seperti ini. Di lain sisi, untuk alasan-alasan mahasiswa yang dipaparkan untuk bisa meraih regulasi ini seperti orang tua yang terkena dampak ekonomi dari adanya pandemik, sudah terdapat regulasi lain yang telah ditawarkan oleh pihak universitas, yakni dengan adanya penyesuaian UKT, di mana menurut kami target dari regulasi ini dapat lebih terfokus untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Menurut kami, adanya juga alasan bahwa perkuliahan online tidak seefektif dengan perkuliahan tatap muka menjadi sesuatu yang tidak dapat dibenarkan sama sekali, karena kami menilai bahwa keefektifan itu lebih dipengaruhi oleh faktor personal dan bukan karena permasalahan kuliah online itu sendiri. Kami merasa tuntutan-tuntutan yang dipermasalahkan belum bisa dijadikan sebagai alasan mengapa kita benar-benar harus menerapkan regulasi penurunan UKT ini. Dan sekali lagi kami dari tim kontra dengan jelas menyatakan bahwa kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi pada hari ini, yaitu tentang regulasi penurunan UKT di masa pandemi ini. Terima kasih.